Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan sekarang kita akan membuat sebuah konten baru, yaitu tentang cerita wayang. Teman-teman, cerita kali ini akan dimulakan dengan kisah yang sangat populer, yaitu tentang seorang pemuda yang bernama Somantri. Dia menceritakan sebuah keresahannya kepada sang ayah, yaitu sang Pandita Suwandageni. Somantri menceritakan semua keresahannya tentang bahwa dia sudah saatnya untuk pergi dari padepokan ini, yaitu untuk mengabdikan dirinya kepada seorang raja yang membutuhkan kekuatannya. Tentu Somantri pun ingin mengabdikan dirinya kepada raja yang lebih hebat daripada dia, dan dengan tulus ingin mengabdikan ilmunya untuk masyarakat yang lebih luas, teman-teman. Mendengar keresahan anaknya, sang pandita pun dengan berat hati merelakan anaknya pergi dengan memberikan saran bahwa sebaiknya dia pergi ke negara Maespati untuk mengabdikan diri kepada seorang raja titisan dari Batara Wisnu, yaitu negara Maespati yang dipimpin oleh Prabu Arjuna Sasrabahu. Lalu kemudian Somantri pun menyetujui persyaratan tersebut dan segera pergi ke sana dan berpesan untuk tidak mengatakan kepada adiknya, yaitu Bambang Sokrasana, kalau dia pergi, agar Bambang Sokrasana tidak mengikutinya di dalam perjalanan. Somantri pun lalu cepat-cepat lekas pergi dari padepokan tersebut di pagi buta. Namun alangkah disayangkannya ketika sebelum lama Somantri meninggalkan padepokan, tiba-tiba sang pandita mendengar bahwa Sokrasana terbangun dari tidurnya dan langsung datang ke hadapannya menanyakan di mana Bambang Somantri yang biasanya senantiasa selalu berada di sampingnya saat dia tidur. Sokrasana lalu menanyakan perihal kemana Somantri pergi. Kemudian sang pandita pun menjelaskan bahwa Somantri sedang melakukan pekerjaan ini dan itu. Namun karena didesak oleh Sokrasana, kemudian sang pandita pun akhirnya menceritakan bahwa Bambang Somantri sedang pergi ke negara Maespati untuk mengabdikan diri, untuk mengabdikan ilmunya kepada Arjuna Sasrabahu. Lalu Sokrasana pun tidak mau ketinggalan atau tidak mau kehilangan jejak Bambang Somantri dan berniat menyusul kakaknya. Namun tentu saja sang pandita melarang, tapi Sokrasana tentu memaksa dan ingin pergi menyusul Bambang Somantri ke negara Maespati. Dengan tekad yang sudah bulat, Bambang Sokrasana pun pergi dari padepokan meninggalkan sang pandita. Setelah mendapatkan kedua anaknya pergi, sang pandita pun hanya bisa merenung sambil mendoakan kedua anaknya semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitulah cerita di padepokan yang sang pandita melepaskan kedua anaknya untuk pergi ke negara Maespati. Dan scene kita akan rubah, di mana di negara Maespati bahwa Prabu Arjuna Sasrabahu sedang melakukan sebuah gempungan atau perkumpulan dengan para staf-staf kerajaan, dengan para narpati, bahwasannya calon permaisurinya di negara Magadha, yaitu Putri Citragada, sedang dilamar atau sedang akan direbut oleh para raja. Lalu kemudian tiba Bambang Somantri dengan meminta izin untuk masuk di dalam tengah-tengah perkumpulan untuk menemui Arjuna Sasrabahu. Kemudian Somantri mengutarakan maksudnya untuk mengabdikan dirinya kepada negara ini dan kepada Arjuna Sasrabahu. Arjuna Sasrabahu adalah seorang raja yang bijaksana, mengatakan bahwa dia belum bisa menerima Bambang Somantri untuk mengabdi di negaranya karena negaranya sendiri sedang dalam keadaan darurat, yaitu sedang menghadapi raja-raja yang akan melamar calon permaisurinya di negara Magadha. Lalu Bambang Somantri pun melihat sebuah kesempatan dan kemudian mengajukan dirinya sendiri untuk bisa menghadapi para raja yang hendak melamar calon permaisurinya.
Sang Prabu Arjuna Sasrabahu pun tentu saja tidak langsung menerima tawaran dari Bambang Sumantri. Namun setelah berkali-kali didesak oleh Bambang Sumantri bahwa dia ingin menunjukkan kekuatannya sebelum dilantik, dia ingin menunjukkan jasa kepada Prabu Arjuna Sasrabahu. Akhirnya Prabu Sasrabahu pun luluh dan mengizinkan Bambang Sumantri untuk pergi menyelamatkan calon permaisurinya ke negara Magadha. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja cerita yang bisa kita sampaikan pada konten kali ini, dan akan bersambung di konten cerita wayang selanjutnya. Dan semoga kalian selalu menyaksikan channel ini dan selalu menantikan konten terbaru dari cerita wayang. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, menemani waktu di kala senggang Anda, dan kita akan berjumpa lagi di dalam konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.